Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi setelah beberapa pertemuan kemarin kita masuk penyebaran data. Ini adalah materi setelah pemusatan data. Materi ini diberikan di kelas 12. Kita langsung saja penyebaran data. Pengertian ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data ini dalam statistik meliputi jangkauan, hamparan, dan kuartil. Nanti akan ada tambahan yaitu simpangan baku dan simpangan rata. Apa itu yang dimaksud dengan jangkauan, hamparan, dan kuartil? Berikut penjelasannya. Jangkauan adalah selisih antara nilai data besar dengan nilai data yang paling kecil. Hamparan merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah, sedangkan kuartil adalah pembagian sejumlah data terurut menjadi sama jumlahnya dengan atau untuk setiap bagiannya. Oke, kita langsung pada jangkauan atau rentang. Notasinya adalah J, tadi dikatakan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maka contoh, tentukan jangkauan dari data berikut. Dari data di atas, nilai paling besar kita bisa perhatikan ini ada 3, 6, 10, dan seterusnya. Maka nilai yang paling besar adalah 10. Dan nilai yang paling kecil adalah 2. Sehingga jangkauannya adalah 10 dikurang 2 yaitu 8. Berikutnya adalah kuartil. Kuartil ini adalah membagi data yang sama. Akan tetapi di sini hanya dibagi dengan 3, yaitu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di mana kuartil kedua sudah kita pelajari pada saat kita materi tentang pemusatan data. Jadi kita fokus pada kuartil 1 dan kuartil ketiga. Materi untuk penyebaran data tunggal kita sudah pelajari pada saat SMP, kita hanya mereview aja ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah hamparan. Hamparan itu adalah selisih dari kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Sehingga pada saat kita ada soal ditanyakan jangkauan atau hamparan, jak adalah jangkauan antar kuartil, maka kita akan mencari Q1-nya dulu, Q2-nya dulu, dan Q3-nya dulu. Karena ini adalah materinya data tunggal, kita hanya mereview ya. Simpangan kuartil adalah 1/2 dari hamparan. Jadi kalau sudah kita temukan hamparannya, kita akan mengalihkan dengan 1/2-nya. Oke, berikutnya adalah ragam atau variasi. Ragam atau variasi pada data tunggal, rumusnya adalah S pangkat 2 sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana XI dikurang X dipangkatkan 2 dibagi 2. Contohnya, oke, sebelum contoh kita harus mengenal dulu ya, XI apa, X apa, dan N apa. S pangkat 2 adalah variasi, XI adalah data ke masing-masing, kemudian X adalah rataan hitung atau mean, kemudian N adalah banyaknya data. Contoh, tentukan ragam atau variasi dari 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, dan 7. Maka untuk mencari ragam atau variasi kita akan mencari dulu rata-rata hitungnya atau rataan hitungnya atau meannya, yaitu dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 6. Langkah kedua adalah memasukkan ke dalam rumus, yaitu sigma dari masing-masing selisih data dikurangi dengan rata-rata dipangkatkan 2 sehingga diperoleh 3. Simpangan baku. Simpangan baku atau juga disebut dengan deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku ini sering dilambangkan dengan S, di mana ini adalah kelanjutan daripada ragam atau variasi. Cukup diakarkan daripada nilai dari variasi tersebut. Jadi langkahnya sama. Di mana dengan mencari ragam. Tetapi kita kembali ke ragam. Oke, kalau di sini dicarinya adalah S pangkat 2-nya, maka untuk simpangan baku dari hasil itu akan diakarkan. Dengan soal yang sama, setelah kita menentukan S pangkat 2-nya 3, maka simpangan bakunya adalah akar 3. Kita masuk ke penyebaran data berkelompok.
Di sini kita akan mulai di kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk kuartil kedua kita tidak akan kupas lebih detail karena ini sudah kita jelaskan pada saat di pemusatan data. Untuk kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil 3 bisa diperhatikan ini rumusnya sama ya, hampir sama. Yang membedakan adalah pembagian datanya. Dimana kalau kuartil ke-1 adalah 1/4N, kuartil kedua adalah 1/2N, maka kuartil ketiga adalah 3/4N. Jadi bedanya hanya di kelas masing-masingnya. Kelas kuartil 1, kelas kuartil kedua, dan kelas kuartil ketiga. Selebihnya rumusnya adalah sama, yaitu tetap dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas. Kalau kita bicara median, berarti kalau kita bicara kuartil 1, berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 1, kemudian FI adalah frekuensi kelas kuartil 1. Kalau kita bicara kuartil ketiga, maka FK-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga, dan FI-nya adalah frekuensi kelas kuartil ketiga. Ini rumus kuartil ketiga bisa diperhatikan bedanya hanya di 3/4N. Contoh, ada sebuah data di sini terkait dengan nilai ulangan. Tentukan kuartil 1 atau Q1-nya. Maka kita tentukan dulu kelas kuartilnya. Kelas kuartilnya ketemu 10. Oke. Setelah itu dari kelas kuartil ke-1 pada data ke-10 diperoleh di data atau interval ketiga yaitu 51 sampai dengan 60. Maka kita cari TB-nya adalah 51 dikurang 0,5 yaitu 50,5, N-nya adalah 40. Jumlah frekuensi kelas ke-1, keduanya, jumlah frekuensi kelas ke-1 dan kedua. Kenapa hanya ke-1 dan kedua? Karena intervalnya berada di kelas ketiga. Sehingga kita jumlahkan kelas sebelumnya, yaitu diperoleh ke-8, FI-nya adalah 10. Panjangnya adalah 10 dimulai dari 51. Setelah kita masukkan ke rumus, ketemulah 52,2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.